itu saat henti yang jatuh dan berdirilah kami hormati yang Kelurahan Bolong, Bapak Risma Sos, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara kami pada siang hari ini, salah satu program kerja kelompok KKN kelompok 131 yaitu sosialisasi vaksin. Sebelum kita mulai agenda pada siang hari ini, mari kita membuka acara pada siang hari ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dicukupan. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah, Bapak Sutrisno. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, dari pas bener rawuh gini ki, karena kegiatan Bapak Ketua RT, Ibu-ibu, para konco-konco Karang Taruna, teman-teman mahasiswa KKN Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, dan segenap hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, siang hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim di dalamnya Pak Hartono ini, Pak Ketua RW Gandu Kelurahan Bolong, dalam rangka mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri 11 Maret Surakarta dalam rangkaian sosialisasi vaksinasi COVID-19. Gitu nggih temanya ya. Teman-teman, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, kami atas nama pribadi dan pemerintah Kelurahan Bolong menyambut gembira, menyambut positif diselenggarakannya sosialisasi ini, sekaligus ke Kampung Gandu atau Dukuh Gandu Kelurahan Bolong dijadikan salah satu lokus atau objek atau lokasi untuk penyelenggaraan kuliah kerja nyata teman-teman mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta. Kalau saya bersama-sama dengan teman-teman gini, saya mengenang mungkin puluhan tahun yang lalu, anggaplah saya senior penjenengan gitu ya teman-teman ya. Karena saya juga pernah di sana, rampung di sana, dan kebetulan berkat sekolah di sana juga saya didhawuhi jadi lurah di sini. Nah, mudah-mudahan adik-adik teman-teman ini nanti mengikuti jejak dari senior-senior ini. Nanti tidak usah jauh-jauh kuliah, kalau sudah rampung di SMA, SMK, MA dan sebagainya. Tapi ya monggo itu pilihan. Tapi yang jelas di sekitar kita, utamanya di Surakarta ada Universitas Negeri 11 Maret yang itu disediakan untuk menggembleng sumber daya manusia dari manapun juga agar supaya SDM negara Indonesia semakin berkualitas tinggi. Kemudian saya menuju kepada tema bahwa hari ini nanti kita akan berdialog mungkin atau diberikan pencerahan kaitannya dengan vaksinasi COVID-19. Perlu diketahui bahwa COVID-19 sampai hari ini masih belum bisa diprediksi kapan berakhir. Ada di antara kita yang warga Kelurahan Bolong maksudnya itu pernah sempat terpapar. Dari hitungan kami, data kami ada 35 orang yang terpapar sekelurahan Bolong. Kemudian perlu juga diketahui oleh Bapak Ibu, teman-teman semua,
besok Senin Kelurahan Bolong itu akan diverifikasi, akan disupervisi oleh Polda Jawa Tengah. Karena tahun 2020 kemarin di kampungnya Tadahan itu ditunjuk sebagai kampung siaga COVID-19. Kalau bahasanya polisi itu kampung siaga candi. Nah, oleh karenanya di tingkat kabupaten kita dinyatakan sebagai kampung siaga candi atau kampung siaga COVID. Walaupun dinyatakan sebagai kampung siaga, nyatanya juga istilahnya kebobolan juga atau ada penderitanya. Nah, oleh karenanya ini nanti monggo kita perhatikan betul, kita kita cermati betul paparan yang akan disampaikan oleh narasumber. Kemudian hal-hal yang pengen ditanyakan monggo ditanyakan. Kemudian selanjutnya disebarluaskan kepada teman-teman di sekitar kita. Ibu-ibu nggih mangke di jalurnya, di Dasawisma, PKK, bapak-bapak nggih monggo kalau nanti di pertemuan RT RW disampaikan, teman-teman Karang Taruna juga di jalurnya. Kemudian masa sekarang sebenarnya ada pembatasan kegiatan masyarakat yang skalanya mikro. Sekarang dipersempit atau titik pantaunya itu di tiap-tiap RT dan RW, terutama di RT. Alhamdulillah untuk Gandu sini selama 5 hari ini tidak ada kasus nggih. Mudah-mudahan semuanya sehat. Berarti kita sudah berada di zona hijau. Karena dalam 5 hari terakhir kalau tidak ada berita berarti zonanya hijau. Kalau ada berita sampai dengan 5 orang itu zonanya kuning, kemudian sampai 10 orang zonanya orange, lebih dari 10 atau separuh dari warga di RT itu zonanya merah. Alhamdulillah kita di zona hijau, monggo terus dijaga, terus disosialisasikan agar supaya terjaga zona hijaunya. Caranya apa? Monggo kalau Pak Gubernur membuat program namanya Jogotongo. Itu Pak Ketua RW ketuanya, Bapak-bapak Ketua RT wakil ketuanya, kemudian satgasnya, anggotanya itu nggih Bapak Ibu, warga masyarakat, tokoh masyarakat. Kemudian ada lagi konsep pager mangkok. Artinya apa? Apabila ada tetangga kita yang kesulitan, baik kalau misalnya nggih ada yang terpapar kemudian harus diisolasi di dalamnya sendiri atau isolasi terpusat, itu kita yang di sekelilingnya harus membantu mensuplai kebutuhan logistiknya, makannya dan sebagainya. Lah oleh karenanya dua konsep niki, pager mangkok dan jogotongo, monggo dimaksimalkan agar supaya di Kampung Dukuh Gandu ini betul-betul terjaga zona hijaunya. Ngoten nggih Bapak Ibu, Mas, Mbak nggih semua nggih. Nah, selanjutnya mari kita semua ikuti sosialisasi atau pemaparan dari narasumber. Sekali lagi kami menyambut gembira, menyambut positif atas prakarsa teman-teman dari UNS Surakarta diselenggarakannya KKN di sini. Mudah-mudahan ini terus berlanjut jalinan silaturahimnya. Kalau saya kadang-kadang nggih niki ora cerita bualan nggih. Di kampung saya itu pernah ada mahasiswa yang KKN. Sing putri saka Boyolali, sing kakung cah nggon kula. Selang beberapa bulan, beberapa tahun sing KKN wis rampung, diwisuda, kula entuk undangan. Undangan apa? Undangan pernikahan. Nah nek kene apa ora mboten ngerti. Yang penting pengalaman penjenengan berada di Gandu, teman-teman yang dari UNS yang dari luar kota, monggo dijadikan sebagai napa nika pengalaman baru untuk memperluas cakrawala keilmuan. Karena dalam konsep Tridharma perguruan tinggi itu kan
dharma ketiga, panjenengan dharma pertama, kedua, penelitian, kemudian penelarannya kan di kampus sana. Kemudian yang dharma ketiga yaitu sebagai napa menika pengabdian kepada masyarakat. Lah inilah lahannya agar supaya intelektual muda, konon anak-anak muda yang kuliah di perguruan tinggi itu sebagai agent of change, agen pembaharu pemikiran, pembaharu sikap mental dan sebagainya. Monggo diusahakan untuk diterapkan di masing-masing pribadi masing-masing setidak-tidaknya, kemudian kepada keluarganya dan kepada masyarakatnya. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, memberikan hidayah, inayah, barokah, maghfirah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Kemudian memasuki acara ini yaitu sosialisasi vaksin yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Sri Pujiastuti, perwakilan dari tim vaksinasi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sarakarta. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bahkan juga secara nyata sudah divaksin, ya. Saya sudah divaksin tahap 1 dan tahap 2, ya. Jadi sudah punya sertifikasi vaksin. Baik, mungkin bisa di screen materinya, ya. Minta tolong di screen materinya, di share. Untuk materi, ya. Lanjut ke materi. Untuk materinya bisa di slide berikutnya. Sebagai pendahuluan bahwa pandemi, ya. Jadi ini adalah pandemi yang sifatnya global, ya. Dulu ketika tahun 2020 kita masih mendengarnya kejadian COVID-19 ini ada di Wuhan, ya. Begitu luar biasa, begitu heboh, tetapi ternyata dalam waktu yang tidak begitu lama sudah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pandemi global, ya. Tidak ada negara yang tidak terdampak dari COVID-19.
COVID-19. Dan ini ada data per November 2020 WHO mencatat bahwa hampir 50 juta ya sedunia. Bahkan sekarang sudah luar biasa. Sekarang kalau kita ikuti di angka-angka yang terbaru itu luar biasa. Bahkan beberapa negara sudah mengalami second wave atau kejadian yang tadinya sudah sempat bebas dengan lockdown segala macam, tapi ternyata angkanya melonjak lagi. Termasuk Indonesia dulu kita sempat dengan adanya pembatasan kegiatan sosial dan sebagainya, bahkan di beberapa wilayah PSBB dan sebagainya, tapi ternyata begitu kita, walaupun kita tidak sempat sampai lockdown gitu, tapi ternyata setelah beberapa waktu kemudian Indonesia juga luar biasa, angkanya sangat luar biasa. Yang tadinya dulu bisa diidentifikasi zona-zona itu ada merah, ada kuning, ada hijau, masih banyak zona hijaunya, bahkan nyaris setelah periode new normal angkanya malah melejit luar biasa, sehingga hampir semua wilayah mengalami zona merah. Walaupun tadi sempat disampaikan oleh Pak Lurah bahwa di Kelurahan Bolong alhamdulillah masuk zona hijau ya, sudah mulai zona hijau itu alhamdulillah. Dan kayaknya juga beberapa wilayah sudah memulai memasuki zona hijau gitu. Termasuk mungkin di salah satunya Desa Bolong tadi. Alhamdulillah, dan mungkin ini juga merupakan dampak dari pelaksanaan PPKM ya, pelaksanaan PPKM di Jawa Bali yang mudah-mudahan sih efektif sehingga angka penularannya tidak sampai melonjak ya. Karena kalau sampai melonjak saat beberapa waktu yang lalu, kebetulan karena saya juga sebagai tim Satgas Covid juga, sehingga saya tahu betul bagaimana rumah sakit ya, kita sebagai pelayanan kesehatan ya, di rumah sakit itu kita sempat kewalahan karena hampir mungkin untuk slide bisa dilanjutkan Mas ya, slide-nya bisa dilanjutkan kembali ya. Jadi di rumah sakit itu kita sampai sempat kewalahan ya, jadi sempat kewalahan karena secara ini beberapa ruangan yang kita siapkan untuk menangani COVID-19, pasien COVID-19 itu sampai akhirnya penuh. Bahkan beberapa ICU itu sudah menolak pasien, itu sempat kita alami, walaupun alhamdulillah angka akhir-akhir ini agak sedikit menurun. Mudah-mudahan tidak sampai seperti kemarin sehingga meluber sampai beberapa pasien akhirnya untuk penanganan COVID itu kita mendirikan tenda dan sebagainya. Sehingga harapannya kondisi ini bisa aman. Baik, ini ada beberapa hal terkait dengan vaksin ya. Jadi sebelumnya ada latar belakang kenapa ada vaksin COVID-19, kemudian bagaimana roadmap imunisasi, kemudian sampai ke nanti kesimpulan. Mungkin lanjut dulu Mas materinya. Mohon maaf ini materinya nanti kebetulan ini adalah materi pelatihan yang konseptual, sehingga saya sih berharap nanti banyak dialog saja, sehingga kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi di slide kita lihat imunisasi itu merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan ya, jadi kita kalau bicara imunisasi saya kira sudah sangat familiar ya Bapak Ibu. Terutama memang garda terdepan imunisasi itu di puskesmas ya. Mulai dari ada BCG, ada campak, sampai cacar segala macam dulu kita masih ingat, dan sekarang ada imunisasi hepatitis, kemudian kalau mau naik haji ada meningitis, kemudian ada vaksin flu dan sebagainya. Dan saat ini karena pandemi COVID-19 maka ya kita mulai ada vaksin untuk pasien-pasien untuk vaksin untuk penanganan pandemi COVID-19. Yang jelas harapannya vaksin ini bisa mengatasi permasalahan, kehadiran vaksin ini bisa mengatasi permasalahan pandemi COVID-19. Mungkin lanjut dulu materinya, slide-nya. Ya, ini adalah gambaran COVID-19. Jadi COVID-19 ini memang sesuatu yang baru, dan kalau dilihat secara
mikrobiologi, maka akan ditemukan ini apa namanya, bahwa ini termasuk genom RNA, ya ada protein dan sebagainya, sehingga kalau kita dengan di tangan kita ada virus, sebetulnya dengan cukup cuci tangan dengan sabun aja maka virus ini akan hilang. Kemudian saat beberapa waktu awal-awal munculnya pandemi itu memang tidak ditemukan, tidak ada yang jelas kalau obat antivirus tidak ada, yang ada adalah obat untuk memperkuat imun tubuh, ya, daya tahan tubuh, dan juga untuk mencegah dampak dari efek virus, yaitu berupa adanya, awal-awal juga belum ada, tapi jenis vaksin yang nanti akan saya paparkan. Dan pengembangan vaksin ini memang sangat penting, ya, karena untuk menekan pandemi dan mencegah adanya wabah virus yang baru. Bisa dilanjut untuk materinya. Ya, jadi di slide bisa dilihat, ya. Jadi vaksin COVID-19, ya. Jadi definisi vaksin itu adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif dengan tindakan pemberian zat antigen dengan sengaja. Jadi memang sengaja dimasukkan ke dalam, ya, zat antigen di sini adalah kalau sudah dilemahkan. Nah, begitu harapannya begitu dimasukkan maka tubuh kita itu akan, tujuannya adalah tubuh kita merangsang pembentukan zat anti penyakit atau antibodi, ya, sehingga tubuh diharapkan akan kebal terhadap penyakit tersebut, atau minimal kalau kita sudah divaksin, itu harapannya kalau toh sampai terpapar maka kita hanya akan terkena gejala ringan, ya. Terkena gejala ringan, tidak sampai sedang atau berat, sehingga tidak perlu dirawat di rumah sakit. Itu harapannya dengan adanya pemberian vaksin COVID-19. Nah, prosesnya kenapa kok dimasukkan zat antigen dengan sengaja, itu prosesnya adalah bahwa memang antigen ini dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit. Artinya bahwa virus itu sudah dilemahkan sehingga tidak membuat virus tersebut menjadi sakit ketika dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tapi memang sudah dilemahkan, tidak menimbulkan sakit, akan tetapi mampu merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi, ya. Jadi jangan heran Bapak Ibu, ketika nanti panjenengan divaksin, karena vaksin itu nanti akan ada 2 tahap, ya, tahap pertama dan tahap kedua, ya. Ada dua kali dosis. Jadi dosis pertama, kemudian selang 14 hari baru akan diberikan dosis kedua. Biasanya pasca pemberian vaksin, maka tubuh kita biasanya akan seperti orang yang flu. Jadi kita agak meriang, badannya agak demam sedikit, agak kurang enak badan dan sebagainya, itu wajar karena saat tersebut tubuh kita itu bereaksi dengan membentuk antibodi, ya. Sehingga harapannya dengan begitu diberikan vaksin maka tubuh kita membentuk antibodi, ya, atau ibaratnya kalau sebuah negara itu tentaranya siap perang, ya, sehingga begitu ada musuh masuk itu kan siap diserang. Sama yang namanya antibodi itu di dalam tubuh kita itu kita seperti punya tentara yang ketika ada penyakit masuk maka dia langsung menyerang, menghancurkan penyakit tersebut, ya. Semakin antibodi kita semakin kuat, maka alhamdulillah tingkat kekebalan kita insya Allah akan semakin baik dan semakin kuat. Yes, slide bisa dimasukkan, dilanjutkan. Yes. Di slide Bapak Ibu, mohon maaf ini slide-nya mungkin agak terlalu formal dan sebagainya, mohon maaf, tapi nanti akan saya sederhanakan sendiri bahasanya biar mudah dipahami, dan juga nanti saya berharap banyak dialognya, sebetulnya banyak dialog, tanya jawab, hal yang bisa atau mungkin mau ditanyakan, monggo nanti ditanyakan saja biar saya bisa menjawab. Kalau misalnya saya tidak bisa menjawab, mungkin saya bisa tanyakan ke yang lebih ahli atau mungkin saya cari referensi. Jadi di sini ada kriteria inklusi, jadi bahwa vaksin COVID-19 ini akan diberikan pada usia 18 sampai 59 tahun.
Jadi usia dewasa sehat, ya, sehat usia 18 sampai 59 tahun, sehingga ketika nanti sebelum divaksin, panjenengan semua Bapak Ibu yang terdaftar menjadi yang mau divaksin itu nanti akan di screening, ya, kan screening tentang kesehatan. Kalau panjenengan punya komorbid atau penyakit penyerta, biasanya nanti akan dipertimbangkan. Bisa tidak diberikan atau dipertimbangkan. Misalkan ada punya DM, punya penyakit jantung, hipertensi, ginjal, dan sebagainya, maka itu akan dipertimbangkan apakah akan diberikan vaksin atau tidak. Yang jelas kriteria yang masuk vaksin di sini adalah dewasa, sehat, usia 18 sampai 59 tahun. Kemudian peserta menerima penjelasan dan menandatangani surat persetujuan setelah penjelasan. Jadi sebelum divaksin itu kita semuanya nanti akan dijelaskan terkait dengan apa atau vaksin yang diberikan, ya, vaksin COVID-19 yang diberikan itu apa, akan dijelaskan. Setelah itu baru menandatangani yang namanya informed consent atau surat persetujuan. Jadi kalau kita nggak setuju ya nggak apa-apa, tetapi memang yang jelas semuanya nanti sebelum kita diberikan vaksin, maka kita akan dijelaskan. Nah, kemudian ketika peserta sudah menyetujui, maka akan mengikuti aturan dan jadwal uji klinis. Jadi akan diikuti, ya, akan dijadwal. Ya. Nah, lanjut untuk slide berikutnya. Ya. Nah, ini ada 10 kandidat vaksin yang masuk uji klinis tahap 3 dan sudah selesai, ya, berdasarkan rilis WHO, ya, ada 10, ya. Ada vaksin Sinovac, ya. Kemudian ada yang dari Wuhan, itu ada AstraZeneca, ya. Kemudian ada bioteknologi, ya. Terus ada lagi Gamaleya Research Institute. Kemudian ada yang Janssen Pharmaceutical Companies, ada yang Novavax, ya, ada yang Moderna, dan ada Pfizer. Jadi itu ada 10 vaksin yang memang masuk uji klinis tahap 3 WHO dan sudah selesai, ya, sudah selesai di Indonesia, sudah efikasinya sudah selesai dan sudah dilaksanakan, ya. Dan di Indonesia yang kita pakai adalah yang Sinovac, gitu. Walaupun di beberapa negara ada yang memakai Moderna, kemudian ada yang pakai Pfizer, tapi semuanya intinya adalah itu adalah vaksin yang sudah melalui uji klinis 3 tahap. Dan di Indonesia sudah selesai uji klinis tahap 3 itu kalau tidak salah di bulan Desember. Ya, bulan Desember dengan nanti akan saya jelaskan berapa. Lanjut. Ya, ini ya yang kita pakai untuk di Indonesia ini yang Sinovac, nih, kerjasama Bio Farma dengan Cina, yang dari Cina. Kemudian kalau Uni Emirat Arab pakainya Sinopharm, ya. Kalau Korea Selatan pakainya Genoxin, ya, kerjasama Bio Farma dengan Genoxin, Genoxin yang dari Korea Selatan. Tapi yang Indonesia saat ini yang kita pakai yang Sinovac. Lanjut aja. Ya, tujuan vaksinasi COVID-19. Ya. Jadi tujuan vaksin COVID-19 ini adalah menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Ya. Tujuannya jelas, ya, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kemudian yang kedua adalah mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Jadi harapannya memang kekebalannya itu semua orang punya kekebalan, gitu, ya, dengan diberikan vaksin. Sehingga memang tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kemudian melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Kemudian menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Ya, maksudnya di sini adalah dengan kita divaksin, harapannya kita jadi sehat, kebal terhadap virus tersebut, sehingga kita jadi produktif. Ya. Dengan kita produktif, insya Allah dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat COVID-19 yang sampai sekarang sangat kita rasakan di semua sektor ini bisa segera teratasi.
Nah, bawah di bawah slide itu kita lihat di vaksin ya. Yang pertama adalah memang yang awal di vaksin adalah nakes dulu. Tenaga kesehatan nakes ini sehat dulu. Begitu nakesnya sehat, dia akan bisa memberikan pelayanan, akan bisa melayani pasien-pasien COVID yang dirawat, kemudian akan juga bisa menjadi vaksinator ya, yang memberikan vaksin. Karena kalau yang memberikan vaksin ini nggak sehat kan nggak bisa. Sehingga memang yang pertama tenaga kesehatan, dan termasuk saya sudah divaksin sampai 2 kali ya, 2 tahap ya, di bulan Januari, ya, bulan Januari. Jadi tenaga kesehatan dulu, kemudian setelah itu nanti berikutnya adalah ya kelompok sektor pelayanan publik, ya kelompok sektor pelayanan publik, ya itu juga akan diprioritaskan, termasuk nanti mungkin Pak Lurah dan juga kepala desa dan juga perangkat desa, kemudian pelayanan publik yang lain nanti akan diprioritaskan untuk vaksin ke tenaga pendidik, ya, ke tenaga yang lain, dan juga akhirnya ke seluruh lapisan masyarakat, ya. Seperti itu. Ya, mungkin bisa lanjut. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya. Ini sedikit kembali bahwa latar belakang kenapa ada vaksin COVID-19, bahwa pemerintah ini telah menetapkan pandemi COVID-19 ini sebagai bencana non alam, ya, sehingga perlu penanganan, ya, dan ini adalah tantangan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dan memang pandemi COVID-19 ini melanda dunia, memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai sektor, diantaranya sektor sosial, pariwisata, dan pendidikan. Ya. Pendidikan aja luar biasa, karena yang sekolah aja harus daring, ya, semua harus daring, baik itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi, semuanya dilaksanakan dalam bentuk daring. Walaupun mungkin ada beberapa praktek tertentu yang terutama untuk sekolah-sekolah dengan vokasi, itu harus tetap ada pelatihan, harus ada tetap praktek dan sebagainya. Ya. Mungkin bisa dilanjut. Materinya, ya, slide. Ya, kita lihat ini adalah situasi COVID-19 di Indonesia. Update hingga 15 Januari 2021, ya, sebaran di 34 provinsi. Ya. Ini kita lihat hampir semua provinsi terkena, ya. Tidak ada yang tidak kena. Ya. Lanjut saja. Ya, lanjut. Ya, ini adalah kondisi masih manifestasi klinis. Jadi ada yang sedang, ada yang ringan, ya. Jadi ringan bahkan tanpa gejala, ringan. Kemudian ada yang tanpa gejala, ringan, ada yang sedang, kemudian berat, bahkan sampai kritis, ya. Yang kritis sampai bisa sampai meninggal, ya. Dan kebetulan juga karena saya bergerak di kesehatan, saya tahu persis. Bahkan beberapa teman saya juga ikut menjadi korban, ya, sesama profesi yang jadi korban dari keganasan COVID-19, ya, sampai akhirnya harus meninggal dan sebagainya. Dan ini adalah kondisi nyata yang memang dialami atau manifestasi klinis atau gejala yang muncul akibat terkena COVID-19. Ya. Oke, lanjut. Nah, strategi pengendalian, ya, kita sudah mengenal. Jadi ada 3T, ada 3M, ya. Jadi untuk menangani COVID-19 ini pemerintah, ya, membuat program 3T, ya, yaitu trace, test, dan treat. Ya. Trace itu adalah tracing, ya, ketika ada orang yang kena, kemudian orang yang sekitarnya di tracing, kemudian dites, dicek, dites yang awalnya biasanya dengan rapid test, kemudian kalau sekarang malah sudah berkembang pakai rapid
tes antigen ya. Kemudian berlanjut ketika misalkan kok reaktif ya, atau positif antigennya, maka akan dilanjutkan dengan tes swab PCR. Nah, kalau tes swab PCR-nya positif, maka akan dilanjutkan dengan treatment, tindakan. Ya. Tergantung apakah tanpa gejala. Kalau tanpa gejala atau ringan, maka akan dilaksanakan isolasi mandiri di rumah. Sehingga tadi Pak Lurah mengatakan ada program Jogo Tonggo dan Pager Mangkok, itu luar biasa. Saya juga sangat setuju. Itu sangat-sangat membantu bagi saudara kita yang memang saat terkena COVID-19 ya. Jadi tracing, dites positif, ketika positif tadi kalau ringan, sedang, isolasi mandiri, ringan, tanpa gejala, bahkan mungkin agak sedang ya kalau bisa isolasi mandiri. Kemudian kalau yang sedang ke sini sampai berat, baru dirawat di rumah sakit. Sehingga harapannya rumah sakit memang tidak terlalu penuh dengan pasien COVID-19. Dan tindakan pencegahannya adalah 3M. Ya, 3M yaitu dengan mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Karena apa? Karena virus COVID-19 ini penularannya memang melalui dua, yaitu melalui kontak langsung atau kontak bond, dan juga melalui droplet bond atau cairan. Jadi kalau mengatasinya, kalau kontak dengan pasien COVID-19 ya kita segera cuci tangan dengan sabun atau mungkin dengan hand sanitizer, karena tadi virusnya itu gampang, kalau dikena sabun aja virusnya langsung hilang, langsung mati. Kemudian untuk mengatasi droplet, yang dari droplet, maka kita cukup dengan memakai masker dan juga menjaga jarak. Harapannya kita tidak, makanya kan memang kegiatan sosial dibatasi, sehingga diharapkan kita bisa menjaga jarak dengan orang lain itu kisaran 1,5 sampai 2 meter. Ya, sehingga ketika ada percikan cairan orang yang terkena COVID-19, maka tidak akan menular kepada kita. Ya, jadi kita jauh dan memakai masker itu aman. Sehingga memang rumusnya 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, lanjut. Ya, ini adalah kebijakan vaksinasi COVID-19. Instruksi Presiden untuk program COVID-19. Jadi vaksin COVID-19 Bapak Ibu diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. Ya, selama panjenengan mengikuti program. Kecuali nanti kalau pengen belum terjadwal, pengen maju dulu ya boleh sih, tapi biasanya nanti bayar. Tapi kalau panjenengan sudah terikut ke program, ke penjadwalan, nanti insya Allah akan gratis. Ya. Kemudian seluruh jajaran, ya, kabinet, kementerian, lembaga pemerintahan daerah akan memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2020, memprioritaskan tersediaan vaksinasi secara gratis. Dan Presiden menjadi pertama yang mendapat vaksin ya kemarin ya sudah. Kemudian yang berikutnya adalah meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M. Artinya walaupun nanti sudah divaksin, ya tidak boleh sembarangan, tetap harus menjaga 3M ya. Jadi menjaga jarak, memakai masker, kemudian selalu mencuci tangan. Itu adalah protokol kesehatan yang harus selalu dijaga agar kita aman walaupun sekali lagi sudah divaksin. Ya. Lanjut. Ya, ini adalah dasar hukum, dasar aturan untuk vaksin ya, Perpres nomor 19 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Lanjut. Ya, jadi keputusan ditindaklanjuti ya, di breakdown oleh keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.02 garing Menkes garing 12758 garing 2021 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Jadi menetapkan jenis dan kriteria vaksin yang dapat digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, kemudian menetapkan bahwa vaksin hanya dapat digunakan bila sudah mendapatkan EUA dari BPOM. Kemudian ditetapkan EUA-nya berapa persen, baru dari BPOM, dan ketika EUA-nya cukup layak maka baru bisa digunakan.
Dan kalau ada perubahan maka akan dilakukan berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan dari ITAGI dan KPCPEN. Ini lembaga independen. Ya, kemudian Permenkes nomor, lanjut aja materi, lanjut. Nah, ini dasar hukum, mungkin agak dipercepat aja. Ya, ya. Jadi vaksinasi COVID-19 di saat pandemi ini merupakan upaya public good dilakukan pemerintah sebagai urusan wajib. Ya. Oleh karena itu seluruh biaya vaksinasi ini nanti akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Kemudian untuk mempercepat penurunan pandemi diperlukan cakupan imunisasi sebesar 70%. Ya, paling tidak nanti 70% target seluruh masyarakat Indonesia itu divaksin agar herd immunity, ya, kekebalan, memiliki kekebalan alami segera tercapai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Tapi sekali lagi pelaksanaan vaksin dengan jumlah penduduk Indonesia hampir 300 juta, ya, dosis vaksin yang disediakan itu hampir 300 juta, sementara yang masuk kriteria itu sekitar 180 dan kita menyediakan hampir 500 juta dosis vaksin. Dan kalau itu didistribusikan, maka itu akan memerlukan waktu sekitar 3 tahun sampai 3,5 tahun. Tapi ya mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu, manakala nanti banyak banyak unit pelayanan kesehatan yang diterjunkan semua untuk ikut bergerak di dalam pendistribusian dan pelaksanaan vaksin tersebut. Okay. Kemudian vaksin COVID-19 ini sudah kebijakannya harus mencakup kelompok usia lanjut, dan memang nanti akan juga usia lanjut di atas 60 tahun ini juga akan mendapatkan vaksinasi, tetapi tentu dengan pertimbangan khusus, ya, yang merupakan kelompok risiko tinggi, ya, terinfeksi COVID-19 dengan mortalitas yang juga tinggi, karena ketika di atas usia 60 itu memang sangat beresiko, sangat rentan, sangat beresiko manakala terinfeksi COVID-19. Kemudian melalui fasilitas dan diperkuat dengan surveillance. Ya. Ini jumlah kebutuhan vaksin, mungkin lanjut aja. Ya. Nah, ini juga sama, saya lanjut. Rencana pengiriman vaksin, ini tabel aja, mungkin bisa lanjut. Ya. Oke, ya, ini kita lihat waktu pelaksanaan. Jadi vaksinasi COVID-19 ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, mempertimbangkan ketersediaan vaksin sendiri, kemudian waktu, kedatangan, dan profil keamanan vaksin. Kemudian tempat pelayanan vaksin COVID-19 dilaksanakan di beberapa Paskes, fasilitas kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, berupa puskesmas maupun puskesmas pembantu, klinik, kemudian rumah sakit, dan kantor kesehatan pelabuhan. Ya, ini nanti tempat pelaksanaan vaksin. Ya. Oke, lanjut. Ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang nanti akan bisa menjalankan vaksinasi, bisa memberikan pelayanan vaksinasi. Mungkin lanjut aja. Ini juga sama, ya, pendataan dan penetapan Pasyankes pelaksana vaksinasi COVID-19. Lanjut aja. Nah, lanjut lagi materi. Ya. Oke, jadi kesiapan kapasitas dan distribusi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Jadi perlu berbagai aspek pelaksanaan vaksinasi COVID-19, ya, disiapkan, termasuk logistik dan SDM. Ya, saat ini memang baru disiapkan nakesnya, ya, dan yang divaksin nakesnya dulu. Ini sudah. Sementara untuk nanti bergulir ke pelayanan publik sampai ke seluruh lapisan masyarakat memang perlu SDM, ya, baik itu SDM yang memang dipersiapkan menjadi vaksinator. Yang pertama adalah dokter umum,
dokter spesialis, kemudian perawat, dan bidan yang berkompetensi. Kemudian vaksinator ini di puskesmas dan di rumah sakit. Oke, lanjut aja. Nah, ini registrasi dan verifikasi sasaran. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mau divaksin itu harus melakukan registrasi secara online dulu. Dan itu nanti akan disosialisasikan, ya, disosialisasikan bagaimana untuk mendaftar menjadi anggota yang menjadi warga yang dilakukan vaksin, ya, dilakukan vaksin karena panjenengan harus diregistrasi dan diverifikasi. Tetapi tunggu saja nanti akan akan bergulir semakin ke sana, ya, karena memang ini harus dilaksanakan secara bertahap dan memang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, sampai untuk semuanya mendapatkan vaksinasi. Oke, lanjut saja. Ya, ini adalah registrasi vaksinasi COVID-19 yang nanti akan dilalui, ya. Bapak Ibu nanti akan mendaftar melalui melakukan pendaftaran vaksinasi melalui WA Kementerian Kesehatan, ya, dan website COVID-19. Nah, setelah melalui itu nanti akan berproses, kemudian panjenengan nanti akan mendapatkan kartu registrasi. Ininya seperti itu. Begitu sudah melakukan registrasi, panjenengan nanti akan mendapatkan kayak semacam barcode bahwa menjadi terdaftar sebagai peserta vaksinasi, seperti itu. Okay. Dan itu melalui proses, sekali lagi nanti akan berproses, okay. Dan sebelum nanti diregistrasi nanti akan diberikan beberapa pertanyaan, termasuk diantaranya adalah apakah Bapak Ibu ini punya komorbid atau penyakit penyerta. Nah, itu nanti akan dipertimbangkan. Biasanya kalau punya komorbid nanti akan mungkin tidak akan masuk, ya. Tapi sekali lagi ya kita sih berharap semua masyarakat nanti banyak yang bisa divaksin, ya, karena harapannya terbentuk herd immunity kelompok sehingga ya harapannya segera pandemi COVID-19 ini segera berakhir gitu, ketika semua orang sudah memiliki kekebalan terhadap virus COVID-19. Ya, lanjut. Ya, ini Bapak Ibu, ini adalah sertifikat vaksinasi COVID-19. Jadi ketika panjenengan nanti sudah divaksin, panjenengan akan mendapat COVID-19 kota atau bahkan keluar negeri tidak usah dilakukan rapid antigen atau mungkin dilakukan PCR, ya, tidak perlu karena panjenengan sudah punya sertifikasi vaksinasi COVID-19 dan nanti akan mendapatkan 2, ya. Jadi vaksin yang pertama dapat sertifikat, vaksin yang kedua juga akan mendapatkan sertifikat. Ini lanjut aja, Mas. Ya. Ini adalah beberapa lanjut, ya. Ya, ini adalah beberapa hoax terkait dengan vaksin. Jadi di tengah rencana pemerintah malah mendistribusikan vaksin, melakukan vaksinasi COVID-19, memang muncul berbagai hoax, ya, terkait yang intinya menakut-nakuti bahwa jangan mau dilakukan vaksin karena nanti akan seperti ini dan sebagainya. Itu semuanya adalah hoax karena sekali lagi vaksin COVID-19 ini sudah melalui uji klinis, ya, 3 tahap dan sudah dikeluarkan aplikasinya oleh BPOM sehingga insya Allah aman, ya. Insya Allah aman. Dan salah satu contohnya ya saya sudah 2 kali vaksin, alhamdulillah sudah insya Allah aman, ya, aman. Dan juga MUI juga sudah mengeluarkan sertifikasi halal. Jadi insya Allah sekali lagi halal dan aman. Ya, lanjut. Ya, jadi ini gambar ya, vaksin ini adalah dosis vaksin, kemudian juga bagaimana
melakukan botol vaksinnya, kemudian bagaimana melakukan vaksin karena vaksin ini nanti akan disuntikkan secara intramuskular. Intramuskular itu di lengan ya, di lengan biasanya sebelah kiri ya, di sebelah kiri dengan dengan jarumnya nanti 90 90 derajat. Jadi lurus gitu, lurus masuk gitu. Tapi jangan takut, tidak sakit, ya, tidak sakit. Alhamdulillah. Karena jarumnya yang dipakai itu disposable. Jadi sekali pakai langsung jarumnya dibuang. Pokoknya sepetnya, tidak hanya jarumnya. Sepet jarum itu disposable. Lanjut. Ya, ini adalah informasi resmi terkait vaksinasi. Bapak Ibu bisa mengakses data di beberapa situs web kalau ingin informasi terkait dengan masalah vaksin COVID-19. Ya. Oke, lanjut. Ya, jadi prinsip pelaksanaan vaksinasi COVID-19, jadi pemberian vaksinasi COVID-19 ini dilakukan oleh dokter, kemudian perawat atau bidan yang memiliki kompetensi. Jadi dilatih dulu. Kayak saya jadi tim vaksinator, ya saya dilatih dulu. Saya mengikuti beberapa pelatihan, kemudian mendapatkan sertifikasi, punya kompetensi untuk jadi vaksinator. Gitu. Jadi jangan khawatir, yang memvaksin Bapak Ibu itu sudah dilatih, ya terlatih dulu, siap untuk melakukan vaksinasi, sehingga insya Allah aman. Jadi tidak usah khawatir terkait dengan keamanan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kemudian pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 ini tidak mengganggu pelayanan imunisasi rutin dan pelayanan kesehatan lainnya. Jadi Bapak Ibu, pelaksanaan vaksinasi itu nanti yang COVID-19 akan dilaksanakan di tempat khusus. Ya. Kalau di puskesmas itu harus di tempat khusus, tidak boleh bercampur dengan pasien yang lain. Di rumah sakit juga di tempat yang khusus. Ya. Jadi memang khusus untuk vaksin COVID-19. Sehingga insya Allah yang datang itu ya orang yang sehat, ya orang yang sehat dan insya Allah tidak terkena COVID-19. Karena kalau dia COVID-19 tidak akan dilakukan vaksinasi. Ya. Yang divaksin itu belum terkena, itu yang kena kemudian sembuh itu tidak perlu dilakukan vaksin. Ya. Kemudian melakukan screening atau penapisan terhadap status kesehatan sasaran sebelum dilakukan pemberian vaksin. Jadi Bapak Ibu sebelum di screening itu dipakai terkait beberapa hal. Kalau misalkan screeningnya tidak masuk, ya memang biasanya akan ditunda, vaksinnya akan ditunda. Ya, misalnya punya penyakit, ya terutama yang paling sering selama ini kejadian-kejadian yang paling sering menggagalkan pelaksanaan vaksin itu hipertensi ya, karena memang orang Indonesia itu kebanyakan makannya kan makan garam gitu, senengannya asin sehingga tensinya gampang munggah, makanya pas divaksin biasanya yono campuran wedine dan sebagainya itu sehingga apa istilahnya wis mangane uyah, ono wedine, ono stres, divaksin kayak piye dan sebagainya, maka biasanya tensinya naik gitu. Biasanya nah itu agak sedikit menggagalkan. Mungkin ditunda dan sebagainya. Ya. Karena memang tensinya itu tidak boleh lebih dari 130/90 mm Hg. Kemudian untuk pelaksanaan vaksin COVID-19 tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu antrinya itu juga tidak boleh berdekat-dekatan, harus menjaga jarak. Itulah kenapa pelayanan vaksin ini dibuka sebanyak-banyaknya. Harapannya apa? Masyarakat tidak sampai berdesak-desakan, ya, sehingga tetap kita bisa menjaga social distancing, gitu, dan tetap bisa menerapkan protokol kesehatan. Ya, jadi prinsip
Ya, mungkin materinya slide-nya bisa dilanjut. Vaksin COVID-19 diberikan melalui suntikan intramuskuler, ya. IM, intramuskuler dibagi dosis dan cara pemberian harus sesuai dengan yang direkomendasikan untuk setiap jenis vaksin COVID-19. Yeah. Lanjut. Ya, ini vaksinasi tahap 1 ini pada petugas kesehatan. Ya. Kemarin sudah semua, alhamdulillah, banyak petugas kesehatan semuanya sudah divaksin. Ya. Tahap 1. Lanjut. Nah, ini sebagai penguat Bapak Ibu bahwa vaksin COVID-19 yang dipakai di Indonesia, produksi Sinovac, ini sudah lolos uji klinis sesuai rekomendasi WHO, kemudian suci dan halal, insya Allah dari MUI sudah merekomendasikan kehalalannya, kemudian BPOM terbitkan izin efikasi Sinovac dengan persentase 65,3%. Ya. Berdasarkan uji klinis terhadap 1.600 relawan di Bandung. Ya. Jadi efikasinya itu cukup tinggi, insya Allah 65,3%. Ya. Karena dengan efikasi di atas 50% itu sudah artinya sudah bisa masuk ke dalam evaluasi yang memungkinkan bahwa oh ini uji klinisnya hasilnya cukup baik. Gitu. Di Brasil bahkan 78% efikasinya. Ya. Kemudian kalau di Turki malah lebih tinggi lagi, yaitu 91,25%. Ya. Yang jelas keamanannya baik. Ya. Ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya Bapak Ibu, ini adalah alur pelayanan vaksinasi COVID-19. Jadi panjenengan nanti ketika panjenengan sudah terdaftar sebagai menjadi sasaran vaksinasi COVID-19, panjenengan sudah terdaftar, panjenengan akan datang ke Vaskes pelayanan pemberi vaksin menuju meja 1. Nah, panjenengan akan mendaftar dulu ya. Dengan menunjukkan etiket untuk verifikasi. Etiketnya itu berupa barcode ya. Jadi panjenengan bawa handphone, ada barcode-nya ditunjukkan, kemudian verifikasi, kemudian setelah ditunjukkan maka dilakukan verifikasi dengan menggunakan aplikasi PCare. PCare. Kemudian setelah panjenengan daftar, panjenengan masuk ke meja 2. Meja 2 itu dilakukan screening atau screening itu istilahnya melebu bener orang iki layak divaksin apa dengan ya juga tidak akan divaksin. Di screening sederhana terkait kondisi kesehatan panjenengan Bapak Ibu semua. Ditakoni ono penyakit penyerta pora dan sebagainya, ada alergi enggak, ada autoimun tidak dan sebagainya. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian suhu, kemudian nadi dan sebagainya. Begitu panjenengan layak, sehat, tidak ada penyakit, panjenengan akan masuk ke meja 3 dan di meja 3 akan dilakukan vaksinasi, disuntik ya, vaksin secara intramuskuler di lengan sebelah kiri ya, dengan yang dipakai di Indonesia adalah vaksin Sinovac. Setelah panjenengan selesai disuntik, panjenengan akan menuju ke meja 4 untuk pencatatan dan pelaporan dan observasi. Ini jenengan masuk di pencatatan bahwa sudah divaksin. Nah, setelah itu begitu jenengan di meja 4, selesai meja 4, jenengan nanti akan diberikan SMS notifikasi bahwa sudah dilakukan vaksinasi dan panjenengan bisa mengunduh sertifikat vaksin tersebut di web yang nanti akan dibagikan. Ya, yang akan diberikan secara SMS. Ya. Dan setelah dari meja 4, Bapak Ibu nanti akan tidak boleh langsung pulang, tetapi panjenengan disuruh menunggu sekitar 30 menit ya, untuk mengetahui ada enggak reaksi dampak vaksin, misalkan yang mungkin tiba-tiba kok terus tensinya ngedrop, tiba-tiba
terjadi semaput dan sebagainya. Tapi sepanjang selama ini pelaksanaan vaksin, alhamdulillah kita tidak ada kasus seperti itu. Jadi begitu selesai, nunggu 30 menit, hampir ya semua peserta yang divaksin, alhamdulillah langsung pulang dan aman. Ya, lanjut. Ya, ini adalah CoronaVac atau Sinovac vaksin ya, tidak diberikan pada wanita hamil menyusui usia kurang dari 18 tahun dan beberapa kondisi morbid atau punya penyakit seperti penyakit autoimun, hipertensi, kemudian diabetes mellitus, jantung, itu tidak diberikan ya, karena memang ditakutkan kalau punya penyakit penyerta atau komorbid itu akan membuat yang bersangkutan itu bisa semakin parah gitu. Yeah. Lanjut saja. Ini enggak usah lanjut ya. Ini lanjut aja, ini hanya beberapa pelaporan. Ya. Ini beberapa pelaksanaan. Ya. Ya, ini adalah lanjut aja, lanjut. Untuk lanjut. Ini juga lanjut aja, ini hanya logistik vaksin. Ya, pemantauan suhu. Jadi Bapak Ibu, vaksin yang diberikan ke panjenengan itu disimpan di satu tempat yang aman, di lemari pendingin atau lemari es dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Jadi nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Jadi memang alatnya untuk menyimpan itu khusus. Kemudian mengambilnya pun nanti pakai box khusus juga yang juga suhunya dipertahankan antara 2-8 derajat Celcius. Oke, ini nggak usah. Terus lanjut aja. Terus ya, ini sebelum pelaksanaan, jadi panjenengan akan dilakukan asesmen. Asesmen itu maksudnya dikaji, dilakukan pengkajian layak tidak. Kemudian saat pelaksanaan ini dimonitoring ya, monitoring kualitas, dan sesudah pelaksanaan ini dievaluasi. Ya, lanjut aja. Pendanaan tidak usah, lanjut. Ya, kesimpulan bahwa kesimpulannya saja nggih Bapak Ibu, pemberian vaksinasi COVID-19 disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat merupakan upaya akselerasi, jadi upaya yang memang diharapkan cepat dalam rangka penanggulangan pandemi. Kemudian kegiatan vaksinasi COVID-19 meliputi tahapan perencanaan, jadi sudah direncanakan betul-betul, jadi tidak sembarangan Bapak Ibu, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi, di mana keseluruhan tahapan ini akan didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Jadi panjenengan jangan khawatir bahwa yang dilakukan ini sah, legal, dan tersistem secara integratif. Oke. Kemudian yang paling penting memang perlu dilakukan komunikasi publik yang efektif untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19. Artinya bahwa salah satu yang diselenggarakan pada kesempatan siang ini adalah merupakan sosialisasi bahwa masyarakat harus tahu bahwa vaksin ini aman, insya Allah aman, sehat, halal, dan ini adalah merupakan upaya percepatan untuk penanggulangan COVID-19. Yeah. Lanjut, ya ini tidak usah, insya Allah sehat dimulai dari kita, okay? Dari panjenengan semua, dan salam sehat. Ya, saya kira cukup untuk materinya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Intinya Bapak Ibu, bahwa pelaksanaan vaksin COVID-19 ini sudah disusun sedemikian rupa. Ya, sudah disusun sedemikian rupa dengan perencanaan yang matang, kemudian vaksin yang mau diberikan pun sudah melalui beberapa tahap uji klinis, sehingga insya Allah
aman ya, dan juga halal karena dari MUI sendiri sudah merekomendasikan. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Kalau ada pertanyaan monggo bisa disampaikan. Ya. Waktu kami serahkan kepada mahasiswa. Ya, terima kasih atas penyampaian materi terkait sosialisasi vaksin. Semoga dengan ini kita semua semakin paham dan yakin Bapak Ibu untuk ikut divaksin. Kemudian ya, monggo kalau mau dari dilakukan dialog yang hadir tanya jawab dari monggo sini maupun dipersilakan. di Zoom ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Lurah Bapak Sutrisno, ingkang kawula hormati Mas-mas Mbak saking UNS serta Bapak-bapak Ibu-ibu ingkang hadir wonten mriki. Saderengipun kula nyuwun pangapunten bilih kula ngatek jejer wonten mriki enten nepati kula nyuwun pangapunten sagengipun. Ingkang pertama kula niku wong desa nggih Pak. Niku ngertos berita Barangkali ada yang mau Bapak dokter atau ada pertanyaan monggo kami persilahkan. tiba-tiba sesak napas langsung perawatan di rumah sakit. Kula niku sebagai warga kok nggih ajrih sanakipun divaksin nggih ajrih. Ping kalihipun menawi warga niku mboten kersa divaksin ngoten pripun Pak? Masalah wedi. Nek pribadi kula daripada kula niku divaksin, mending warga kula niku diparingi vitamin Pak. Dadosé malah mboten wedi ngunjuk vitamin kangge tambah imun kados wingi niku lho Pak Lurah. Lah, ya ini ada pertanyaan ya secara kok sami ajrih ngoten disampaikan Nah, kula oleh niku sebagai Diana Novita. Ya, jadi bagaimana dengan sekedar menyampaikan saking warga-warga niku pokoknya aku wedi lho Bu divaksin bakal lho. Lah kula niku kula aturi pertemuan niki mensosialisasi. Wong aku wani aku nek kon pertemuan sesuk. Wis salah sasaran. Jenengan mungkin namung mirengke sosialisasi vaksin. Mboten disuntik jenengan mangke. Kula kan ngoten. Nggih. Pripun nggih? Nggih nek kula nyuwun niku nyuwun diparingi vitamin niku mawon Pak nggih. Kajenge tambah imun ngoten menika kajenge sehat masalahe wargane niku sami ajrih menawi divaksin. Nggih namung mekaten saking kula enten klentak-klentune atur kula mugi-mugi warga kula nggandu warga Kelurahan Bolong sehat danten. Semangat Ibu-ibu. Sehat nggih Bu-ibu. Ampun kesupen, pakai masker, cuci tangan. Niku harus nggih Bu nggih, jaga jarak. Sehabis bepergian harus ganti baju nggih Bu nggih. Dadi ora ngerti engko ning dalan kono enak apa-apa kan mboten ngerti. Mugi-mugi selalu sehat. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, jadi sekali lagi nggih mensosialisasikan kepada warga masyarakat terkait dengan vaksin COVID-19. Perlu disampaikan bahwa vaksin ini insya Allah aman. Tidak usah takut. Tujuannya memang untuk percepatan penanganan pandemi. Tujuannya seperti itu. Karena memang meyakinkan kepada warga masyarakat itu memang susah. Itu wajar. Kebetulan saya juga
sebagai warga masyarakat dan aktif juga Bu, saya juga sebagai aktif di masyarakat juga tahu persis bagaimana pemahaman kesadaran masyarakat. Yang jelas memang untuk meyakinkan kepada masyarakat ini memang harus dilakukan penyuluhan ya. Karena sekali lagi merubah mindset atau pola pikir itu butuh waktu. Artinya tidak bisa hanya 1 kali, 2 kali, tetapi memang harus disosialisasikan sesering mungkin atau beberapa kali sosialisasi terkait dengan pelaksanaan vaksin COVID-19. Okay. Jadi ada pepatah wong Jawa kan, ada istilah witing tresno jalanan saka kulino niku bisa dipakai di sini. Artinya semakin dia mengenal, semakin dia mengenal dengan disosialisasi, insya Allah nanti dia yang tadinya tidak mau, yang tadinya dia menolak, insya Allah nanti mau menerima, Bu. Insya Allah nanti mau menerima. Tapi sekali lagi tidak bisa instan langsung dikandani pisan gelem niku, tidak seperti itu. Jangankan masyarakat yang sifatnya awam Bapak Ibu, yang kita aja petugas kesehatan, awal-awal kita mau divaksin itu kita itu juga muncul kebimbangan, muncul keraguan, muncul semacam pertanyaan, ya, keraguan juga, yaitu manusiawi. Tetapi ketika kita disosialisasikan beberapa kali, diberi motivasi, diberi sosialisasi, beberapa kali dijelaskan bahwa ini aman dan sebagainya, sudah melalui tahap uji klinis. Bahkan kalau nanti Bapak Ibu melakukan sosialisasi ke warga masyarakat, panjenengan bisa memaparkan tentang iki lho wis dilaksanakan. Petugas kesehatan sing vaksin kae wis divaksin kabeh. Do aman kabeh, do sehat kabeh. Jadi ora usah wedi. Nah, niku itu menjadi satu bisa disampaikan sebagai motivasi atau pencontohan bahwa vaksin ini insya Allah aman. Mudah-mudahan bisa menambah keyakinan ya, dengan diberikan contoh Pak dokter, Bu dokter ya. Terus Pak perawate, Bu perawate, Bu bidan, petugas puskesmas kayak kabeh rumah sakit wis do divaksin kabeh. Sehat kabeh, aman kabeh. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sarana kita untuk memperkuat saat kita sosialisasi kepada warga masyarakat. Tetapi sekali lagi bahwa sosialisasi ini tidak bisa instan, sekali sosialisasi kok langsung berubah. Wah, masyarakat memang harus beberapa kali dan butuh pendekatan. Okay. Pasti di sana sini ada kendala. Okay. Ngaten mungkin saya merespon tadi yang disampaikan oleh Ibu Erwin apa sinten wau. Mohon maaf sinyalnya tadi agak kurang begitu jelas saya terima karena ya mungkin cuaca itu juga mempengaruhi. Ngaten. Monggo kalau ada yang mau disampaikan kembali dari Bapak Ibu yang lain, monggo dipersilahkan. Kalau belum ada ini ada pertanyaan di Zoom ya. Di room chatnya. Mungkin saya bacakan. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Mohon izin bertanya. Tadi di awal Bapak menjelaskan bahwa apabila ada penyakit penyerta kan bakal dipertimbangkan lagi apakah nantinya dapat vaksin atau tidak. Misal punya riwayat penyakit DM, kira-kira kadar glukosa yang masih bisa ditoleransi agar masih tetap mendapat vaksin itu berapa nggih? Jika kadar glukosanya tinggi, apakah kadar glukosanya perlu diturunkan dalam batas normal? Begitu Pak Joko, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Saudara Selviana. Matur nuwun Mbak Selviana, ini pertanyaannya cukup bagus sekali. Jadi perlu kami sampaikan bahwa peserta vaksin ya yang mau divaksin itu kan akan dilakukan screening. Ya. Dan ketika ada komorbid atau penyakit penyerta maka akan dipertimbangkan. Artinya bisa tidak dilaksanakan vaksin atau mungkin dipertimbangkan dengan pertimbangan khusus. Contoh misalkan hipertensi, misalkan ya hipertensi atau tekanan darah tinggi dipertimbangkan, artinya mungkin saat hipertensinya tinggi diturunkan.
Nah, cara menurunkan mungkin disuruh istirahat dulu. Ya, beberapa kasus kita pengalaman kemarin kita suruh istirahat. Obat hipertensi juga disuruh minum obat dulu, begitu tensinya turun baru kita berani laksanakan vaksinasi. Kemudian kalau DM ya, kalau DM atau gula darah itu bagaimana? Kalau DM atau gula darah memang ini pertimbangannya akan agak lebih ketat lagi. Artinya itu akan dipertimbangkan lebih dalam lagi. Oke. Akan lebih ketat lagi, beda dengan hipertensi. Kalau hipertensi begitu tensinya bisa diturunkan, berani kita melakukan vaksinasi. Tetapi kalau gula darah yang tinggi, kita akan melihat riwayatnya lebih jauh ya. Kita akan melakukan asesmen atau pengkajian lebih jauh terkait kondisi yang bersangkutan. Apakah memang riwayat gula darahnya ini, karena gula darah itu ada beberapa tipe, ada tipe 1, ya, ada DM tipe 1, ada DM tipe 2, kemudian ada yang memang membutuhkan insulin, kemudian ada yang tidak membutuhkan insulin. Nah, ini akan menjadi pertimbangan ya. Dan ketika memang DM-nya masih ringan, kemudian dia tidak membutuhkan insulin, hanya mungkin dengan obat tablet dia bisa diturunkan kembali normal, kemudian memiliki pola hidup dengan pengaturan pola hidup, pola makan ya, terutama pola makan yang teratur dengan beberapa kali obat, DM gula darah, kadar gula darahnya bisa dinormalkan, berani untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Tetapi ketika memang DM-nya ini sudah tipe 1, begitu cukup berat, membutuhkan insulin, ya kalau tanpa insulin itu gula darah selalu tinggi, ya bisa jadi mungkin dia tidak akan masuk ke dalam tidak berani dilaksanakan vaksinasi COVID-19. Jadi artinya memang gula darahnya harus diturunkan ke normal dulu. Begitu normal, nanti dilihat riwayatnya. Apakah dia normal ini dengan pengaturan pola makan kok bisa dipertahankan? Ya berani untuk diberikan vaksinasi. Tapi ketika tidak sampai membutuhkan insulin ya, dengan insulin memang normal ya. Orang yang DM itu begitu diinsulin nanti gula darah akan turun. Tapi begitu dia makan sedikit saja nanti akan naik ya, kalau tidak diberikan insulin. Nah, itu akan dipertimbangkan. Dan mungkin malah tidak berani diberikan vaksinasi ya, karena sekali lagi komorbid ini menjadi pertimbangan ya. Dan di saat registrasi saja begitu nanti ada pertanyaan apakah punya penyakit riwayat gula darah, punya penyakit jantung dan sebagainya, begitu dimunculkan itu nanti memang akan muncul ini bahwa langsung ditolak untuk menjadi peserta vaksin. Seperti itu. Saya kira jawaban saya seperti itu, nggih. Dari Mbak Selviana. Ya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang di sini ada lagi yang mau dipertanyakan. Nonton? Ya, mungkin ya mungkin kalau tidak ada mungkin dipersilakan Bapak Joko untuk memberikan kesimpulan terakhir ya sebagai penutup acara inti kita pada hari ini. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 ini insya Allah aman, ya. Insya Allah aman, halal, ya, dan ini adalah upaya pemerintah untuk akselerasi terhadap penanganan pandemi COVID-19. Jadi kita harus mendukung program pemerintah tersebut. Insya Allah aman, halal, ya, dan tujuannya adalah masyarakat sehat. Ya. Jadi panjenengan ketika nanti terdaftar sebagai anggota vaksin, ya, yang mau divaksin, panjenengan nanti sehat, tidak ada komorbid, insya Allah tidak usah takut. Ya, insya Allah tidak usah takut. Karena buktinya tenaga kesehatan yang divaksin itu sudah insya Allah aman semua, ya. Aman semua. Dan vaksin ini memang tidak diperuntukkan bagi
bagi yang pernah terkonfirmasi COVID-19 ya. Karena kalau yang sudah terkonfirmasi divaksin itu nanti ada dua kemungkinan. Yang satu itu, yang pertama, kemungkinan pertama adalah vaksinnya jadi muspro, artinya tidak ada gunanya karena dia sudah punya kekebalan. Yang kedua, ya mungkin malah ya efektif juga, tetapi itu juga belum tentu. Ya bisa muspro atau mungkin mungkin juga akan membuat ini kekebalannya memang berlebih gitu ya. Tetapi sekali lagi memang ini diperuntukkan bagi yang belum pernah terkonfirmasi COVID-19. Sekali lagi insya Allah aman, halal. Dan panjenengan nanti ketika sudah waktunya nanti akan digilir untuk menjadi peserta vaksinasi melalui registrasi, kemudian mendapatkan barcode, kemudian panjenengan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan vaksinasi sampai 2 kali periode, ya, sampai 2 kali periode. Dan vaksin ini memang begitu selesai divaksin kok tidak boleh langsung sembarangan, tetap menjaga protokol kesehatan. Dan menurut efektivitas ya dari penelitian, hasilnya bahwa pasca divaksin itu kekebalan maksimal itu akan muncul ketika jaraknya adalah 72 hari dari pasca pelaksanaan vaksin COVID-19. Ya. Saya kira itu kesimpulannya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Matur nuwun, terima kasih, dan mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi yang diberikan dari Bapak Joko tadi, semoga kita bisa semakin paham dan mau untuk ikut serta divaksin gitu Bapak Ibu sekalian. Masuk ke acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.